Bapak dan saudara, ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in shalla musafirun wara'a muqim, jika musafir salat di belakang mukim, atamma ma'ahu, maka musafir yang menjadi makmum, jadi musafirnya jadi makmum sementara imamnya mukim, maka musafir ini, pendatang ini tidak boleh diqosor. Dia harus menyempurnakan sholatnya bersama dengan imam. Disinilah pentingnya Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, ketika kita menjadi pendatang, ketika kita menjadi musafir, kalau menjadi makmum maka mengikuti imam secara sempurna. Jadi tidak boleh imamnya 4 rakaat lalu makmumnya 2 rakaat. Tapi kalau dibalik boleh, imamnya musafir, makmumnya mukim, imamnya 2 rakaat, makmumnya 4 rakaat, boleh. Dan ini dicontohkan hadis yang tadi kita baca. Tetapi kalau dibalik, imamnya 4 rakaat, makmumnya qashar 2 rakaat, ini tidak boleh. Sebagaimana Itsu'ila bin Abbas, sahabat Ibnu Abbas pernah ditanya tentang anil itmam wara'al mukim, tentang menyempurnakan sholat di belakang orang yang mukim. Maka beliau mengatakan sunnatu Abil Qasim, ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau menjadi musafir sholat di belakang mukim, maka hendaknya pada saat sholat tersebut itu disempurnakan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini memang yang terkait dengan musafir dan mukim perlu diperhatikan. Tidak boleh pula ketika kita menjadi musafir sholatnya mendahului sholat yang biasanya atau sholat yang dilaksanakan oleh imam rawatib, oleh imam yang sholat 5 waktu. Kita datang ke suatu masjid, yang masjid tersebut belum adzan. Di satu tempat misalnya di Magelang atau di Wonosobo atau di mana, yang adzannya mundur 15 sampai 30 menit. Lalu kemudian kita datang ke sana mendahului, maka ini tidak boleh. Sebaiknya kita mengikuti dengan imam setempat. Demikian pula tidak bolehnya melarikan diri ketika sudah adzan berlangsung. Pada saat adzan sudah dikumandangkan, maka makruh kalau kemudian meninggalkan adzan yang ada di masjid itu. Jadi musafir mampir ke masjid untuk apa? Untuk pipis. Mampir di masjid, pipis, raum, atau cuci muka, ada yang mandi pula. Begitu dengar adzan kabur, nah, tidak boleh. Jadi kalau sudah dengar adzan maka gabung dengan jamaah setempat. Demikian pula kalau di sana belum adzan, meskipun di jam kita sudah masuk waktu adzan, tidak boleh kemudian kita mendahului imam setempat. Jadi pentingnya kita untuk mengikuti imam setempat. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga untuk musafir ini dianjurkan pula kalau kita menjadi musafir itu tidak perlu sholat sunnah. Jadi tidak perlu sholat sunnah. Kenapa? Yang wajib saja diringkes. Jadi yang wajib saja diringkes, apalagi yang sunnah. Maka beliau ketika menjadi musafir, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kalau menjadi musafir, maka beliau sholat sunnah yang tidak ditinggalkan itu adalah sholat witir dan juga sholat fajar. Tetapi sholat sunnah rawatib itu beliau tidak lakukan. Kenapa? Hikmahnya? Hikmahnya pada saat musafir tersebut yang wajib saja itu diringkes, maka yang sunnah seperti yang rawatib mengiringi sholat fardu itu tidak dikerjakan. Sehingga sunnahnya musafir itu tidak sholat sunnah, maka sunnah tidak sholat sunnah.
Ya, apa ini bahasa yang tepat apa? Jadi musafir itu sunnah tidak sholat sunnah. Nah, apa ini? Bahasa yang tepat. Ya, jadi sunnahnya tidak sholat sunnah. Nah, ada bahasa yang bisa lebih dimengerti? Ya begitu ya. Jadi musafir itu sunnahnya tidak sholat sunnah. Jadi tidak sholat sunnah itu sunnah. Nah, jadi musafir itu tidak sholat sunnah itu sunnah. Nah, kecuali tadi untuk sholat seperti witir, kemudian sholat sunnah fajar, itu beliau sallallahu alaihi wasallam tidak tinggalkan. Tapi yang ditinggalkan adalah yang mengiringi sholat fardu. Maka agak lucu juga ketika seorang musafir datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid, setelah itu sholat qobliyah, lalu dikosor, lalu sholat ba'diyah. Lucu. Yang wajib dia ringkas, sementara yang sunnah dikerjakan. Nah, maka bapak dan ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bahwa musafir bisa menjadi imam bagi orang yang mukim. Demikian pula mukim lebih utama menjadi imam. Namun kalau misalnya mempersilahkan musafir, boleh. Karena peringatan Nabi tadi bahwasanya jangan sekali-kali seseorang menjadi imam di tempat orang lain, itu ada kata-kata illa bi'idnihi, kecuali dengan izinnya. Dan jika diizinkan, maka dikerjakan bisa dengan beda niat. Sahnya beda niat antara imam dan makmum. Tidak mengapa imam niatnya qashar, makmum niatnya sempurna. Sebagaimana bolehnya kalau kemudian beda niat antara sunnah dan wajib. Dan juga ini kaitannya dengan musafir. Kalau mukimnya yang menjadi imam, maka musafirnya tidak boleh di qashar. Jadi harus ikut imam setempat. Ini pentingnya menghormati imam setempat. Jadi kadang-kadang karena orang serantanan pada saat baru datang, kok rong adzan tuh iki. Nah, dintani 10 menit, kok belum adzan. Akhirnya sholat sendiri. Nah, giliran pada saat sholat, tukang adzannya datang. Tetap lanjutin sholatnya. Lah ini tidak sesuai sunnah. Hendaknya mengikuti imam setempat. Demikian pula kadang-kadang karena gelak kesusu atau yang lainnya, atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak pas, mampir ke masjid untuk mandi, cuci muka dan seterusnya, giliran mendengar adzan tinggal pergi. Ini tidak sesuai sunnah. Tidak hanya itu, kadang-kadang yang fenomena yang terjadi, ngecat di masjid, dandan-dandan di masjid, atau pingpong di masjid, karena ada fasilitas pingpongnya misalnya, rame di situ pada saat aktivitas. Tapi ternyata giliran pada saat terdengar kumandang adzan meninggalkan adzan. Nah, ini tidak sesuai sunnah. Yang sesuai sunnah adalah kalau sudah terdengar kumandang adzan di masjid tersebut, tidak keluar masjid untuk meninggalkan masjid yang sudah terdengar kumandang adzan, bergabung dengan jamaah yang sudah ada. Pentingnya bergabung dengan jamaah yang ada di situ. Demikian pula kalau kita musafir, kemudian kita masuk ke masjid, sudah ada jamaah, maka kita gabung dengan jamaah yang ada. Tidak boleh bikin jamaah sendiri. Pada saat kita satu rombongan, satu bis, satu mobil, baru turun dari mobil, di situ sudah iqomah. Lalu kemudian sudah ada imam di situ, lalu kita bikin jamaah sendiri. Ini tidak boleh. Maka gabung dengan jamaah yang sudah ada. Nah, ini kadang-kadang di rombongan-rombongan wisata sering aneh. Baru saja qomat, imamnya sudah ada, ternyata bikin jamaah sendiri. Kenapa? Pengen sholatnya lebih cepat. Atau tidak mantap dengan imamnya. Kenapa? Karena imamnya kostumnya beda misalnya. Maka ini tidak sesuai sunnah. Maka hendaknya kita gabung saja pada imam yang sudah ada.